أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. يا نور على نور ازاي مهجور وانت البلسم لجراح وألم. يا رسالة من المولى تعالى محفوظة وعايشة مدى الأيام. ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kenikmatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita sambung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka alhamdulillah hari ini kita telah sampai kepada hari tanggal 17 Ramadan yang biasa diperingati sebagai Nuzulul Quran. Maka bagaimana dengan adanya peringatan Nuzulul Quran ini, semakin hari kita semakin cinta kepada Al-Quran, semakin hari kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana kita harus mempunyai keyakinan bahwasanya dengan Quran itu kita akan menjadi mulia dunia dan akhirat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat beberapa kaum atau seseorang dengan Al-Qur'an. Wa yadha'u bihi akharin, dan Allah akan merendahkannya juga dengan Al-Qur'an tersebut satu kaum. Artinya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus yakin bahwasanya dengan Al-Qur'an itu kita bisa menjadi mulia di dunia yang sementara ini pasti Allah akan tampakkan, apalagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kemuliaan Al-Quran ini adalah kemuliaan yang tinggi. Dia akan memberikan syafaat kepada ahli Al-Quran yang senantiasa membaca. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat dengan Al-Quran tersebut? Maka pertama-tama yang harus kita buat yaitu kita belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Belajar dari mana? Dari awal, dari alif, ba, ta, sa, sampai kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau susah bagaimana? Tidak ada rintangan sama sekali. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'asataratil kiramil bararah walladzina yaqra'una wa yatata'u fihi alaihi syakun falahu ajrani. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun, dan dia merasa berat, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu ajroni, baginya
2 pahala. 1 pahala bacaan Al-Quran, yang kedua susah payahnya dia untuk membaca Al-Quran. Artinya apa hadiah mulia? Tidak ada alasan bagi kita sama sekali untuk kita tidak membaca Al-Quran. Yang kedua, hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita mesti istiqomah dalam membaca Al-Quran. Istiqomah minimal kita bisa baca 1 hari 1 juz, 1 day 1 juz. Karena ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahrin. Bacalah Al-Quran, hatamkanlah Al-Quran setiap bulan. Artinya apa? Kita minimal bisa membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Bagaimana caranya? 1 hari kita sholat wajib 5 kali. 1 juz Al-Quran itu berisi dengan 10 lembar Al-Quran. 1 lembar kita baca sebelum sholat, 1 lembar kita baca setelah sholat, 5 kali sholat, maka kita bisa membaca 1 hari 1 juz. Artinya dalam sebulan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, dan 1 hasanah itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak aku katakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Maka kalau kita baca bismillah saja, dalam bismillah terdapat 19 huruf, maka kita bisa mendapatkan 190 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca Al-Fatihah? Bagaimana kalau kita bisa baca 1 hari 1 juz? Berapa ribu kebaikan yang akan kita dapatkan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita baca dengan istiqomah, maka kita juga belajar untuk memahami setiap ayat dan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kita pelajari. Artinya setiap kita insya Allah kita mempunyai terjemahan Al-Quran. Kita sekali-sekali juga belajar untuk menghatamkan Al-Quran beserta dengan terjemahnya, sehingga kita faham apa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Satu contoh, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Alif Lam Mim wallahu ta'ala bimuradih. Sungguhnya hanya Allah yang mengetahui maknanya. Dzalikal kitab, inilah kitab la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka kita faham bahwasanya dengan Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh ada pun sedikit keraguan di dalam hati kita, sehingga kita faham maknanya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terus kalau kita baca memahami ayat-ayat Allah, maka kita akan faham, sehingga kita semakin hari semakin dekat dengan Al-Quran dan semakin cinta dengan Al-Quran, dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, bukan hanya kita belajar membaca dengan istiqomah, memahami ayatnya, yang terpenting adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dalam keseharian kita. Bagaimana contohnya? Lanjutan ayat tadi, hudal lil muttaqin. Bagaimana orang-orang yang bertakwa? Alladzina yuqimunas sholata, orang yang mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat, apabila telah datang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan berkumandang, maka kita langsung cepat mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kita mengamalkan Al-Quran. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan kita menginfakkan harta kita yang telah dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, sehingga kita memahami mana Al-Quran, kita bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, kita bisa semakin hari semakin cinta dengan Al-Quran, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, yang pasti dan pasti syafaatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البلسم
لجراح وآلام، يا رسالة من المولى تعالى، محفوظة وعايشة مدى الأيام. ازاي ناسين ولا نقرا ياسين، ماشيين في الدنيا كده ودايسين، الكنز قصادنا ومش شايفين، مش بس كتاب ده دليل وطريق، ويحن عليك ساعة ما تضيق، وفي عز الوحدة يبقى صديق. يا نور على نور ازاي مهجور، وانت البلسم لجراح وآلام، يا رسالة من المولى تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMP Al-Azhar 1 Bandar Lampung mengucapkan selamat memperingati malam Nuzulul Quran 1442 Hijriah. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Mari kita baca, kita pelajari, kita pahami dan kita amalkan. Insya Allah selamat di dunia dan akhirat. ازاي مهجور، وانت البلسم لجراح وآلام، يا رسالة من المولى تعالى، محفوظة وعايشة مدى الأيام.